dan undang-undang. Dan kalau terjadi kekosongan hukum atau conflicting, kemudian atau diatur tapi tidak jelas gitu. Ya. Nah, karena itu apa Itu yang sudah hormat jelas saya ke Prof. itu harus pakai yang jelas. Oke. Ya. Kenapa kemudian kami tidak mempermasalahkan misalnya RJ-nya Rismon? Ya nggak ada urusan lah, biarkan. Oke. Mas Roy dan Dr. Tifa akan pakai baju tahanan orange. Oke? Lalu ada potensi untuk ditahan karena digunakan pasal-pasal yang nggak masuk akal, yang kami katakan penyelundupan pasal. Itu saja sudah tidak seimbang. Ini bukan kasus perdata, bro. Kalau kasus perdata kita ada equal positions. Satu membuktikan, di sini membuktikan. Kalau kasus perdata, ini kasus pidana. Yang dibuktikan itu bukan ijazah. Yang dibuktikan Mas Roy itu sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, edit dokumen, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Sehingga menurut kuasa Yang hukum, ancaman hukumnya pembuktian dari ijazah tidak akan mungkin dilakukan di pengadilan. Tidak mungkin. Oke. Gitu. Jadi gini, saya senang tuh kalau dengar Rifai ya. Adalah bermutu sedikit debatnya gitu. Sama-sama belajar, Bang. Jadi begini, kita tidak menolak yang digunakan adalah KUHP yang lama ya. Memang pasal 631 ya. 361 huruf A itu mengatakan demikian. Nah, kita ikuti dan saya juga sudah tanya kepada kejaksaan, mereka menggunakan waktu back and forth pemberkasan itu mereka menggunakan KUHP lama. Tapi lucunya waktu ke Kejaksaan Agung mereka bicara mix up ketika proses selanjutnya itu mereka ya. Tetapi yang harus kita pahami adalah KUHP lama itu memberikan batas yang limitatif untuk pengembalian P19, yaitu sudah harus dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari. Dan itu kalau kita membaca undang-undang ya, itu suatu norma yang capta welo-welo kata orang Jawa. Sebuah norma yang tidak bisa ditafsirkan lain. Nah, pertanyaannya adalah Anda kan akan mengatakan, wah prakteknya selama ini kan banyak yang lebih dari 14 hari. Saya sudah berkali-kali katakan, praktek itu tidak bisa mengalahkan hukum tertulis. Kalau dia mengalahkan hukum tertulis, maka dia batal demi hukum harusnya, kan begitu. Jadi kalau misalnya kita katakan 14 hari harus. Kenapa kemudian 14 hari itu kemudian diberikan batas waktu seperti itu? Agar ada kepastian hukum. Agar jangan sampai kemudian tersangka ini terombang-ambing. Coba bayangkan Mas Roy ini misalnya. Itu tidak tahu kapan wajib lapor itu harus disudahi. Coba bayangkan kalau Rismon masih wajib lapor kan, di Bali ke sana dia kan. Ini sudah 23 kali ya, atau 24 kali? Sudah 24 kali wajib lapor, bolak-balik Polda Metro Jaya dan lain sebagainya. Dan kita tahu kan kalau orang mentalnya nggak kuat itu ke polisi itu bukan sebuah perkara enak kan. Ke kantor polisi untuk melapor dan lain sebagainya. Cuman karena kita udah biasa aja kayak playground aja, ruang bermain. Kemudian dicekal. Dicekal itu juga sejak tanggal 13 November sampai sekarang. Belum ada tanda-tanda bahwa pencekalan itu akan dilepaskan. Karena pencekalannya sendiri nggak jelas dasar hukumnya apa. Cuma lisan saja. Tapi kalau coba mau keluar negeri, pokoknya dicekal aja. Nah, karena itulah kemudian dari sisi aspek hak asasi manusia, ini kan melanggar azas kepastian hukum dan keadilan yang sesungguhnya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Karena itu kita tantang, kita minta. Karena sekarang bolanya sudah di kejaksaan tinggi dalam hal ini, bukan lagi di penyidik Polda Metro Jaya. Kita penyidik Polda Metro Jaya kita kesampingan dulu dah ya. Memang nanti eksekusinya di mereka, tetapi kan penyidik dulu. Apakah penyidik mau melanjutkan perkara ini atau tidak? Nah, kami sudah menghadap beraudiensi dengan baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Kami jelaskan materinya ini secara formal dan material. Secara formal, kami sudah mengatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penanganan kasus ini. Mulai dari hulu, ketika dilanggarnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian sampai hilir dilanggarnya KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru. KUHP lama bicara 14 hari, KUHP baru lebih rigid dia, 14. Jadi kalau disambung 42 hari. Tetapi di dalam kasus ini lewatnya berapa hari? 70 hari lewatnya, setidak-tidaknya. Karena kalau misalnya hitungannya, saya kan dapat informasi, kasus itu dilimpahkan tanggal 13 Januari. Tanggal 20 Januari dia sudah masuk P18. Dan tanggal 13 hari kemudian, karena dikatakan 13 hari, karena deadline-nya kan 14 hari.
itu tanggal 26, itu kasus sudah dikembalikan berkasnya. Nah, melengkapi berkas itu, P19 itu baru dikirimkan lagi menurut pengumuman Polda Metro Jaya tanggal 17 April. Begitu kami audiensi dengan Kejaksaan Tinggi tanggal 21 April hari Kartini, mereka mengatakan belum terima berkasnya, bayangkan. Kok bisa begitu? Belum terima berkasnya. Dan kita tidak tahu persis kapan berkasnya diterima. Mungkin katakanlah tanggal 22 April berkas diterima diadministrasikan. Kita hitung itu 85 hari. Jadi bukan lagi lebih 14 hari. Jadi gini, kalau kita mau bicara tentang hukum yang benar, orang akan bicara itu diskresi. Itu diskresi yang kebangetan. Ya kan? Kalau misalnya yang reasonable, misalnya katakanlah lebih ya 5 hari misalnya. Atau 10 hari. Tapi itu pun kalau kita bicara hukum yang rigid, itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang. Jadi ada dua faktor. Kalau kita ingin memaafkan pelanggaran ini, maka haruslah reasonable, haruslah masuk akal. Kalau lebih 70 hari itu bukan reasonable lagi. Oke. Itu menggantung orang sampai nggak jelas. Nah, karena itulah kami katakan ya, alasan untuk menghentikan penyidikan itu tidak hanya alasan restoratif justice, tapi alasan yang menyebabkan sebuah kasus tidak lagi justified karena sudah terjadi pelanggaran hukum. Nah, dalam konteks seperti ini ya, hukum dimanapun tidak perlu menyediakan sanksi bagi sebuah pelanggaran hukum. Karena tidak semua hukum itu ada sanksinya. Tetapi once Anda melanggar hukum secara administratif, ini kan hukum administrasi yang dilanggar. Kadang-kadang sanksi kan, hukum pidana selalu ada sanksi pidananya. Tapi hukum administrasi itu kadang-kadang ngatur-ngatur aja. Saya kasih contoh misalnya. Bahwa yang namanya logistik pemilu sudah harus sampai sehari sebelum pencoblosan. Oke? Itu kan hukum administrasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau datangnya pada hari H? Kan harusnya dikena sanksi. Tetapi nggak disebutkan sanksinya. Karena itu akan diserahkan kepada orang yang di lapangan. Nah, sekarang pertanyaannya, karena itu kami datang audiensi kepada kejaksaan. Biar kejaksaan menggunakan powernya sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara, untuk mempertimbangkan tidak melanjutkan kasus ini, karena kasus ini sudah tidak layak lagi dilanjuti. Itu dari sisi formilnya. Bang Dari Refli, sisi pertanyaannya, materialnya, mohon maaf, saya dari potong. sisi materialnya, Kalau misalnya SP3 begitu kan, pembuktian di pengadilan tidak ada. Sementara itu yang ditunggu oleh publik untuk melihat ijazah itu. Oke, this is the good question ya kan? Oke, itu kan? Secara formil melanggar, secara material kami sudah katakan itu di gelar perkara khusus, ya kan? Tidak ada pasal yang bisa dikenakan pada mereka sesungguhnya. Mulai dari pasal 310, 311, 27 sampai kemudian pasal 35. Oke, ditunggu oleh masyarakat. Ya, good question. Sekarang saya ingin berimajinasi tentang sidang itu sendiri. Kira-kira sidang itu apa sih? Sidang yang akan menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Akan pakai baju tahanan, orange. Oke? Lalu ada potensi untuk ditahan karena digunakan pasal-pasal yang nggak masuk akal, yang kami katakan penyelundupan pasal. Itu saja sudah tidak seimbang. Ini bukan kasus perdata, bro. Kalau kasus perdata kita ada equal positions. Satu membuktikan, di sini membuktikan. Kalau kasus perdata, ini kasus pidana. Yang dibuktikan itu bukan ijazah. Yang dibuktikan Mas Roy itu sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, edit dokumen, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Sehingga menurut kuasa Yang hukum, ancaman hukumnya pembuktian dari ijazah tidak akan mungkin dilakukan di pengadilan. Tidak mungkin. Oke, Seharusnya kalau perjanjiannya itu belum dilaksanakan, belum bisa ditindaklanjuti dengan SP3. Ini lucu. SP3-nya sudah keluar, tetapi kemudian masih ada residunya. Itu kan nggak masuk akal. Makanya saya bilang suka-suka aja RJ. Kalau menurut Bang Refli, meskipun itu, ini kan sudah RJ ada secara lisan, mungkin ada. Jadi begini ya, kalau kita lihat mengenai RJ, kan mereka ini kan mendasarkan diri pada Perpol 2021, 8/2021. Dan itu didasarkan pada aturan peralihan tadi 361 huruf A. Tetapi saya katakan itu hanya mungkin untuk undang-undang yang setara. Jadi ketika kita bicara tentang aturan peralihan KUHP itu, maka kita lihat apakah KUHP 881 yang lama itu ada RJ atau tidak. Kalau tidak ada RJ, maka dia harus kembali kepada KUHP yang baru. Karena berarti aturan peralihan itu tidak bisa berlaku. Aturan peralihan itu hanya memberlakukan KUHP lama, bukan memberlakukan Perpol atau peraturan di bawahnya. Ini kan prinsip peraturan perundang-undangan. Kita bicara tentang yang namanya
ini lex spesialis ketika bicara mengenai aturan peralihan. Tapi begitu sudah di bawahnya kita sudah bicara lex superior. Jadi yang tinggi yang harus dipakai. Nah, karena itu kalau kita pakai Undang-Undang 20/2025 tentang KUHP yang baru, maka kalau SP3 mau dikeluarkan, semua residu itu harus sudah selesai. Yes. Nggak bisa kemudian ada butir-butir perjanjian yang masih mengambang, tiba-tiba SP3 keluar. Coba baca pasal 70 pasal 79 sampai 84 KUHP. Jadi karena itu menurut saya memang kalau kita mau jujur ya, yang suka-suka ini maksudnya pihak kepolisian? Iya, pihak penyidik kepolisian dan juga Solo suka-suka dalam menegakkan hukum. Makanya kita katakan, kita kemudian, mengapa tadi Bang Jahmada bicara, kita datang kemana-mana. Karena kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja oleh penyidik. Makanya kita ke Komnas HAM. Kita bicara tentang dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kita datang ke DPR, unfortunately, DPR kita tidak responsif karena DPR kita kan masih banyak dikuasai oleh katakanlah geng-geng kekuasaan. Kita datang ke Kejaksaan Agung untuk menjelaskan secara formil dan material. Itu upaya kita yang terpaksa kita lakukan karena kita tidak percaya dengan penegakan hukum secara independen yang dilakukan oleh penyidik. Itu masalahnya. Baik, kalau kita rely on dengan penyidik, percaya 100% dengan penyidik, ngapain kita ke tempat lain? Tanyakan Pak Ugro. Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang meminta SP3, ini bukan begini kita. Kita itu nonjok bahwa proses hukum yang dijalani sekarang ini sudah melanggar hukum. Karena itu mau pakai KUHP lama, KUHP baru, demi hukum harus dihentikan. Karena ada kan demi hukum tadi. Kan dua alasan. Demi hukum. Dan alasan berikutnya adalah bukan tindak pidana. Saya udah cek pasal 109 itu. Ya. Nah itu satu. Yang kedua adalah, Anda bicara KUHP lama dan KUHP baru, konteksnya apa dulu? Kalau keseluruhan yang lain, itu pakai KUHP lama berdasarkan aturan peralihan 361 huruf A. Tapi kalau Anda bicara restoratif justice, Anda mau tidak mau harus pakai KUHP baru. Kenapa? Karena KUHP lama say nothing, tidak ada. Jadi kalau Anda kemudian terjun ke bawah, ke peraturan-peraturan di tingkat bawah, itu sudah batal. Jadi gini, praktek RJ itu yang dulu tidak diatur di undang-undang, diangkat ke undang-undang. Itulah maksudnya kemudian di KUHP baru itu ada aturan tentang RJ. Jadi kalau seandainya itu nggak dipakai, useless namanya. Boleh. Ya kan? Kecuali itu kemudian ada di KUHP yang lama. Tetapi begitu di KUHP lama tidak ada, berdasarkan azas jenjang peraturan perundang-undangan harus ditarik ke yang baru karena sama-sama levelnya undang-undang. Jadi kalau misalnya menggunakan Perpol itu pemaksaan yang luar biasa. Perpol itu peraturan jauh sekali di bawahnya, peraturan kepolisian itu. Bayangkan, setelah undang-undang saja masih ada peraturan pemerintah, peraturan presiden. Perpol mungkin baru di bawahnya lagi, bisa dibayangkan. Kemudian ini kita ini kayak bukan lawyer saja ya. Anda lawyer nggak? Kan lawyer kan? Ketika ada seseorang ditersangkakan atau dilaporkan karena melakukan tindak pidana, from the beginning kita akan membelanya untuk menghentikan kasus itu. Itulah kerja lawyer. Masa Anda kemudian tiba-tiba, ya udah kita buktikannya di pengadilan. Kalau kita bicara kasus perdata, iya. Di mana kasus perdata itu tidak akan ada orang yang ditahan. Pakai rompi orange dan lain sebagainya. Ini kasus pidana, bro. Tapi kan pilihannya banyak. Misalnya restoratif justice seperti langkah Bang Rismon gitu. Restoratif justice itu minta maaf. Atau mengajukan pra-peradilan. Minta maaf, mengaku bersalah. Mas Roy tidak merasa bersalah. Nanti ada bukti lagi nih. Karena dia punya pembuktian 99,9%. Itu ijazahnya palsu. Dan saya mengatakan, coba lihat fotonya. Jadi lumrah ketika kuasa hukum kemudian bukan lumrah, itu kewajibannya. Kewajiban, tahan dulu. Ya. Bang Jahmada mau merespon sebelum saya ke Mas Roy. Ya. Baik, Mbak Elvira sama Prof. Refli ya, aku tetap panggil Prof. Kalau bicara di kasus ijazah palsu ini, khususnya RJ, kita menurut saya harus hati-hati dan cerdik juga. Kenapa? Ini kebetulan pertama masa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru. Nah, kedua jika kita hubungkan dengan pasal peralihan 361 KUHP baru, perkara yang sedang loh. Ini kan ongoing. Laporan Pak Jokowi tanggal 30.
April. Ini tanggal 1 Januari 2026 baru berlaku yang baru ini. KUHP baru. Berdasarkan itu, berlakukanlah 881 KUHP yang lama. Kan gitu. Itu jelas kok, nggak usah diperdebatkan. Kalau diperdebatkan memang ada ujungnya. Tadi Bang Refli bilang KUHP yang lama Kemudian tidak. satu lagi, Bang. selain itu, tadi Itu Prof. say Refli- nothing, nggak ada. Jadi gini, aturan peralihan itu hanya mungkin kalau di KUHP lama ada. Nah. Kalau di KUHP lama nggak ada, baliknya ke KUHP baru. Tar Pak, aku jawab. begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Turunannya tadi, Prof ini Nah. sering mengatakan di KUHP lama ada tuh temennya Perpol 8 tahun 2021. Jangan, menurut saya, praktisi hukum, jangan dianggap karena Perpol itu jauh di bawah undang-undang tidak berlaku. Itu khusus penyidikan. Itu Khusus turunan tentang penyidikan, tentang restoratif justice. Sebenarnya di KUHP lama itu udah double gardannya. Tadi pasal 109 ayat 2 kan. Terus tambah lagi dengan Perpol 8 2021. Itu satu. 109 Kebetulan itu nggak kasus ada ini restoratif justice. ongoing prosesnya saat itu. Nggak ada. Pakai yang lama dong. Restoratif Dihubungkan justice. lagi dengan 361 peralihan ayat 1A. Jika sedang dipakailah yang lama. Kan gitu, rekanku ya. Gitu. Jadi tidak kita perdebatkan apa ini itu buktinya. Ya hasilnya sekarang kan udah fakta kan. Yang diterima Rismon itu adalah konsiderannya seperti itu. Konsideran dalam SP3 itu seperti itu. Menimbang, mengingat ini gitu loh. Makanya saya bilang kalau daripada kita debat yang berbagai sudut memang tidak terbatas perdebatan itu. Udah ada upaya hukum kok pra-peradilan. Nah, gini. ada hasilnya begitu ya. Gini, Elvira, sedikit lagi. Nggak ada. Sebentar, Prof. Ya. Maaf, aku sekali-kali menyela Prof ini. Ya. Jadi menurut saya gitu Prof ya. Jadi kalau kita bicara, wah harus KUHP baru. Aku lanjutkan. Jika KUHP baru, ingat. Ini sama Pak Ugro dah sekalian. Ya. Jika KUHP baru 79 sampai 83 sampai 87 88 itu mengatur MKR, mekanisme restoratif justice. Keadilan restoratif. Oke, jangan lupa membaca 88, pasal 88. Apa katanya? Tampilkan aja kalau bisa. Bisa nggak? KUHP 8. 88. KUHP 8. KUHP KUHP baru. baru pasal 88. Baik. Itu akan Sedang lebih nyata. diupayakan. Apa isinya apa? Oke, aku jelaskan aja dulu. 79 sampai 83, 87, 88. Pasal 88 mengatakan proses mekanisme restoratif justice ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah loh, udah ada belum peraturan pemerintahnya? Jadi ini aparat penegak hukum Polda Metro Jaya mempertimbangkan banyak hal. Kalau sudah ada peraturan pemerintahnya, nanti berhubungan lagi dengan Perma 1 2026 dari Mahkamah Agung. Saya dari dulu udah ngomongin itu, cuma diledekin orang. Wah nggak ada hubungannya gitu. Ada ternyata, dikawinkan semua itu. Belum lagi Perjan, belum lagi Perma, belum lagi Perkap, banyak sekali aturannya. Jadi penyidik dalam hal ini tentu tingkat perkara seperti ini tidak membabi buta dalam mengambil keputusan. Jadi kalau KUHP lama jawabannya, kalau KUHP baru jawabannya pasal 88. Berani? Belum ada PP-nya. Jangan-jangan disusun belum juga nih. Oleh sebab itu kebetulan 361 tadi ini perkara yang sedang terpaksa, bukan terpaksa, memang aturannya dipakailah KUHP lama Perpol 8 tahun 2021. Jadi saya kira itu untuk Profesor Refli sama Pak Ugro. Ya saya kira lebih memahami sebenarnya Pak Ugro ya. Kalau kita ini praktisi hukum, salah satu penegak hukum, tapi Pak Ugro seharusnya udah lama sekali di situ. Tapi kalau saya dengar protes terus terhadap hal itu, dalam hati saya apa ya Pak Ugro, maaf ya Pak Ugro ya. Terus selama ini gimana? Contoh, pernah nggak saya selama praktisi hukum membuat restoratif justice sebelum ada Undang-Undang 20 tahun 2025? Saya bilang sering banget. Ya, oke, saya jawab. Oke. Ya, ini Loh. Ini perdebatan hukum yang Silakan. lumayan. Aku Nih. silakan aja, Prof. Jadi gini ya, kalau kita bicara mengenai aturan peralihan, saya sudah katakan aturan peralihan itu hanya berlaku untuk apple to apple antara KUHP lama dan KUHP baru. Tidak antara KUHP baru dengan peraturan di bawah KUHP. Oke, satu ya. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa lihat dong pasal 88. Bahwa pelaksanaan, saya sudah baca tuh, pelaksanaan pasal 79 sampai 87, itu 79 87 loh. Ya.
pasal atasnya nggak perlu. Pasal 79 sama 87 itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ya. Oke? Betul. Nah, Anda harus paham, itulah yang namanya discretional power. Ya. Salah satu fungsi diskresi itu adalah ketika aturan yang dikehendaki itu belum ada. Ini paham pasti. Ketika aturan dikehendaki itu belum ada, maka disitulah ada diskresi bagi pemangku jabatan atau pemangku kekuasaan. Tetapi ketika sudah ada aturannya, aturan itulah yang dipakai. Saya kasih contoh. Bahwa menurut KUHP yang baru, restoratif justice itu hanya untuk 5 tahun ke bawah. Itu mutlak. Nggak perlu lagi pakai peraturan pemerintah. Itu sudah executable. Tapi yang lain-lainnya misalnya surat menyurat dan lain sebagainya, bisa jadi kemudian perlu peraturan pemerintah agar lebih detail. Bila mana belum ada peraturan pemerintah, maka hukum tidak boleh tidak dijalankan. Makanya kemudian muncul Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 2014, agar tidak ada yang namanya legal vacuum atau kekosongan hukum. Itulah yang diberikan yang namanya diskresi. Diskresi itu hanya bisa dilakukan, 1, bahwa tidak ada aturannya. 2, kalaupun ada aturannya kurang lengkap. 3, ada aturannya tapi conflicting. Nah, dalam hal terjadi salah satu dari 3 hal ini, maka diberikan diskresi. Misalnya, itu diberikan kepada penyidik. Oh, rupanya yang kurangnya ini. Maka silakan melakukan diskresi. Dan jauh lebih baik kalau diskresi itu kemudian diwadahi dengan aturan di tingkat bawah. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Tetapi, one thing for sure, diskresi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Oke. Jadi misalnya, wah, kami pakai diskresi 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun nggak apa-apa RJ, nggak boleh berdasarkan kaidah hukum yang ada. Nah itu yang namanya belajar hukum yang benar, Pak Jamada. Tapi kalau belajar hukum suka-suka, ya kita ambil aja yang mau-maunya Prof. kita, gitu. Ya sekalipun gitu kan? Ya, gitu. saya harus juga menjawab beliau. Ya. Repli Harun ini benar-benar piawai dalam perundang-undangan. Kita akui lah. Kita akui. Kalau kami kan praktisi. Jadi kembali yang tadi saya katakan, tadi disebut diskresi. Kebetulan di S2 saya judulnya Tesis. Disertasi itu doktor. tentang diskresi. Ya. Jadi diskresi itu dibuat, 1, karena undang-undang belum ada yang mengaturnya. Saya udah kata-kata kekosongan. Itu jelas, kita sama pendapatnya. Ya. Kemudian, boleh nggak diskresi? Pejabat, diskresi ini pejabat loh ya, penjabat negara loh. Bisa nggak dia melakukan itu jika undang-undang itu belum jelas seperti KUHP baru ini? Belum ada peraturan pemerintahannya, belum ada peraturan pelaksananya. Boleh juga. Oleh sebab itu biasanya aku tanya Prof, biasanya kalau ada undang-undang itu berikut PP-nya langsung keluar sekaligus. Enggak juga. Enggak, PP biasanya terlambat. Biasanya setahu saya. Enggak. Kadang-kadang undang-undang undang-undangnya advokat. sudah mati, PP-nya belum Pokoknya keluar. undang-undang Saya Ono. pernah di Biasanya ada pemerintahan, peraturan. Pak Dirjen. Biasanya ada. Tapi kalau nggak ada, Prof ajarin saya. Tapi biasanya ada. Belajar aja begitu. deh. Saya nggak tahu di mana KUHP yang baru ini dan KUHP dan KUHP yang baru ini belum ada. Jadi, PP udah keluar, 3 PP belum. ya makanya barangkali dari situ. Jadi bukan berarti aku menyudutkan penyidik dalam hal ini. Ya mereka bekerja keras untuk ini. Nah untuk itulah barangkali kembali ke diskresi tadi. Ke diskresi tadi. Oke, pakai. Dokter Bu. Ya, Tadi pakai dulu. hukum Dokter diskresi. buka. KUHP lama Perpol 8 tahun 2001 terbuka untuk mereka pakai. Tidak boleh dilarang. Bang Jamada. Gitu loh. Abang bikin tesis tahun berapa? Enggak, saya enggak nanya. Tahun berapa? Bikin Apa tesis. tuh? Bikin tesis tahun berapa? Saya nggak tahu Prof. Enggak, masalah. Saya nyerah aja. Tesis. Enggak, kalau bikin tesis di bawah 2014 itu belum ada undang-undang administrasi UAP. pemerintahan. Baik. Belum ada. Maksudnya kalau sebelum 2014 belum dikenal undang-undang AP. Belum AP. Di undang-undang AP Di Undang-undang AP diskresi itu dibatasi. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan kalau terjadi kekosongan hukum atau conflicting, kemudian atau diatur tapi tidak jelas gitu. Ya. Nah, karena itu apa Itu yang sudah hormat jelas saya ke Prof. itu harus pakai yang jelas. Oke. Ya. Kenapa kemudian kami tidak mempermasalahkan misalnya RJ-nya Rismond? Ya nggak ada urusan lah, biarkan. Oke. Tugas saya adalah membela Rosyuro dan Dr. Tifa. Oke. Dengan menegakkan Salah satunya hukum yang adalah ada. fakta-fakta kepada publik. Kami tidak Sekarang ingin diskusi mempelebar saya, Bang untuk Refli. Saya memperkarakan geser ke Rismond. Mas Roy. Bang Refli singkat Bang. Closing Ya, statement.
Gini ya, saya mau membacakan Dr. Fit Adrison, pengajar dari Fakultas Ekonomi UI. Bilang begini, Bang Refli, saya sedang nonton CNN. Jagir selalu ngomong penelitian bisa dikoreksi. Betul, tapi kalau kesimpulannya 180 derajat, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Itu nanti saya Selain itu, jika suatu penelitian masih dalam proses, mempublikasikan hasil yang masih dalam proses final adalah tindakan yang gegabah. Jika kita menulis artikel ilmiah di jurnal internasional, ada proses review yang ketat. Jika sudah lolos oleh reviewer, baru bisa dipublikasikan. Jika ternyata ada kesalahan mendasar, maka harus dijelaskan apa yang mengakibatkan kesalahan tersebut. Dalam konteks Richmond, dia harus berani menjelaskan sinteks yang dia gunakan sebelumnya dan setelahnya. Kemudian diuji oleh publik yang memiliki kemampuan programming. Baik, dipersingkat Bang, Ini waktunya udah hampir habis. Jika disengaja baik sebelum atau setelah Richmond belok, yang dilakukan oleh Richmond bisa masuk dalam klasifikasi falsifikasi atau fabrikasi. Penelitian orang yang telah melakukan falsifikasi atau fabrikasi tidak layak untuk dipercaya karena reputasinya sudah rusak. Ini poin penting dari Elsevier, Oke, publisher top dunia. Baik, terima kasih sudah menuliskan pesannya, Mbak Refli.